Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Di video kali ini sambil nunggu waktu berbuka, kita menjawab secara random pertanyaan teman-teman. Ini udah terlalu banyak, jadi saya jawabnya melalui video ya guys ya. Nah, tonton videonya, siapa tahu ada pertanyaan Anda yang masuk ke dalam video ini. Dan bagi yang tidak bertanya di kolom komentar, ya mudah-mudahan menjadi ilmu atau pelajaran untuk teman-teman dan pastinya untuk saya sendiri ya, karena saya juga masih belajar guys ya. Di video saya juga masih banyak bertanya pada teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Ghafur. Nah, pertanyaannya, kalau murai udah jodoh dan pernah bertelur 1 kali zong, kemudian mau saya pindahkan ke kandang yang lainnya, apakah tanda tidak apa-apa? Soalnya di kandang yang sekarang itu terbuka, mana lagi itu, dan terlalu banyak sinar matahari masuk. Nah, jadi ini maksudnya adalah aman apa enggak kalau misalkan murai batu yang sudah di tempat kandangnya kemudian dipindahkan ke kandang yang lainnya. Alasannya memindahkan itu karena kandangnya terlalu banyak sinar matahari atau panas gitu ya, mungkin suhunya terlalu tinggi di sana. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memindahkan kandang itu otomatis sangat beresiko ya. Resiko pertama adalah pasti murai batu butuh adaptasi ya. Resiko yang kedua yang parahnya adalah pernah kejadian itu pada saat dipindah kandang itu dia tidak mengenali pasangannya ya, salah satu pasangannya, sehingga bisa terjadi pembantaian ataupun kejar-kejaran gitu ya. Otomatis kita nunggu lagi ya, tapi itu jarang terjadi, tapi bisa menyebabkan resiko yang seperti itu ya. Nah, kalau kita pindah kandang, otomatis kita harus menunggu lagi gitu ya, menunggu lagi agar menenangkan burung lagi ya. Memang ada sebagian burung itu baru pindah kandang dia langsung gacor, langsung nyari tempat, langsung buat sarang misalkan kalau yang sudah birahi. Tapi ada juga burung itu yang membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan kandangnya ya. Banyak, saya sudah ini setiap pasang murai batu di sini beda-beda terus itu karakternya. Ada yang seminggu diam kemudian baru gacor, ada yang sehari masuk pindah kandang langsung gacor, ada yang nyumput-nyumput. Nah, itu ada juga. Nah, jadi kalau Anda mau memindahkan kandang Mas Abdul tadi ya, otomatis ya harus ada resiko ya, nggak mungkin nggak ada resikonya ya. Mudah-mudahan nggak ada resiko dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita akan cari pertanyaan yang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita dari negeri seberang. Ini dari Malaysia nih. Halo Om, salam kenal dari Malaysia Om. Saya ada sepasang murai batu, jantan sudah birahi dan betina pun nampak macam dah birahi. Bila betina nak duduk dengan jantan, jantan terus lari dari tempat lain dan duduk petik ekor. Mungkin tuh main ekor gitu ya. Jantan bila masuk dalam kotak telur, nah ini mungkin glodok, buat bunyi merayu, betina pun pergi tengok. Ini berarti betinanya mengikuti si pejantan ke glodok, lihat gitu ya, mungkin berdiri di pintu glodok itu. Betina itu buat macam patuk jantan. Ini mungkin betinanya kayak mau matuk jantan ya. Tolong dibantu yang paham bahasa Malaysia. Malam tidur berasing juga Om. Saya pair dah 2 minggu, masa makan tak ada masalah Om.
minta pendapat Om. Nah, kalau dari komentar ini Skarting BF. Nah, buat apa ya panggilannya, Pak C tuh kalau di Malaysia itu, saya bingung juga itu. Sudah sama-sama birahi ya, sudah sama-sama birahi, tapi masih belum ada kesamaan birahinya ya. Berarti ini sudah sama birahi tapi belum stabil. Nah, sama halnya dengan murai batu saya yang di situ. Ini tadi Om siapa saya lupa ini. Om Pak C itu saya manggilnya ya. Pak C Skarting BF ini. Nih saya lihat di HP ini. Nah, jadi kayak gitu Pak C ya. Oh, paham nggak ya bahasa saya ini? Saya bahasa Indonesia soalnya, saya nggak bisa bahasa Malaysia masalahnya ya. Yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti saya balas juga menggunakan komentar ini. Nah, jadi kalau untuk masalah murai batu seperti itu nggak masalah Pak C. Jadi kita tinggal menunggu aja kesamaannya lagi. Jadi pernah pengalaman saya dulu, murai batu saya itu kejar-kejaran Mas Ian. Nah, pertama baru-baru nangkar itu, masih baru-baru nangkar. Saya uji coba, apakah benar murai batu yang sudah, maksudnya kejar-kejaran tapi tidak nyampai ada terjadinya pembantaian itu. Saya mau buktikan apakah burung itu akan jodoh nantinya gitu ya. Setelah itu akhirnya jodoh dan beranak. Nah, di sini artinya kita tinggal menunggu kesamaan birahinya. Bagaimana caranya? Itu sebenarnya itu nggak bisa kita buat-buat sebenarnya. Cuman kita bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan birahinya atau buat menaikkan atau menurunkan gitu ya. Jadi kalau kesesuaian itu nggak bisa, itu dari diri burung itu sendiri ya. Jadi dengan cara apa? Konsisten rawatannya, kemudian makanannya yang enak-enak, jangan sampai tinggal kalau burungnya seperti itu. Kalau burung yang masanya seperti itu kan nggak stabil gitu ya. Kita telat ngasih makan, kita makanan tidak sesuai, itu bisa menjadi pembantaian ya. Salah satunya ada yang dibantai itu nanti ya. Biasanya ya relatif si pejantan yang bakal membantai si betina. Nah, jadi Pak C, kalau untuk masalah murai batu yang seperti itu sebenarnya tinggal menunggu masanya saja ya, masanya saja. Karena kalau posisi pejantan dan betina sudah birahi, itu birahi belum tentu dia siap kawin ya. Jadi penjodohan itu perkawinan murai batu itu panjang ya. Pertama itu pengakuran, setelah akur dia penjodohan, setelah penjodohan dia penstabilan birahi, baru dia bisa kawin. Nah, jadi seperti itu. Setelah kawin pun masih ada yang tidak stabil birahi. Itu contohnya punya saya yang di ujung itu Pak C. Itu sudah kedua-duanya sudah birahi, betina sudah ngeleper, pejantan juga sudah ngecek-ngecek gelodok. Tapi itu belum produksi juga. Itu sebenarnya udah pernah jadi bapaan, tinggal menunggu masanya lagi ya. Jadi hal yang seperti itu ya, kita tinggal menunggu kapan waktunya. Kita nggak bisa nentukan, cuman kita bisa, misalkan pejantannya kurang birahi, kita naikkan birahinya. Misalkan lagi betina terlalu birahi, kita turunkan gitu. Tapi kalau sudah di dalam kandang itu susah. Jadi bagaimana caranya ya, makanannya ya kita serasi terus. Jadi kalau serasi itu nanti dia serasi juga untuk birahinya. Ya, mudah-mudahan Pak Cik paham lah ya Pak Cik. Aku tak paham nak nyampaikan dekat Pak Cik nih. Macam mana kan, mudah-mudahan paham. Nanti saya jawab juga di kolom komentar yang Pak Cik komentar. Nah, lanjut. Saya cari pertanyaannya dulu. Ini ada dari Mas Enduets. Mas apa Om nggak tahu saya, yang jelas Mas Enduets. Nah, ini jantan matung tapi kalau didekati betina langsung ngejar, bagaimana solusinya? Nah, saya juga punya ini. Saya juga punya Mas. Nah, ini jantan matung kalau didekati betina ini langsung
ngebantai ya. Jangan main, ini udah banyak sekali ngebantai betina. Ini mungkin udah 5 mungkin ya. Makanya saya bingung mau jual ini harganya berapa ya. Udah bantainya banyak. Jadi ini bagaimana cara nunggu yang ini? Ya caranya ya kita tunggu setelah birahi ganti bulu berikutnya. Kalau dia ganti bulu berikutnya, nanti bakal bisa kita stabilkan. Kalau posisi kayak sekarang ini susah guys. Inilah yang namanya burung macet. Karena sudah banyak proses-proses yang membuat burung ini stres ya. Entah itu dipegang, entah itu dia di nanti kalau saya ngomong sebagian nggak setuju ya. Nah jadi untuk pejantan yang seperti itu solusinya gimana ya, susah juga saya ngomongnya. Kalau misalkan mau bagus itu nunggu ngurak berikutnya ya. Tapi kalau mau burung tersebut cepat ya itu gampang juga sebenarnya. Tinggal kita letakkan burung tersebut di tempat yang jauh dari keramaian. Jadi tempat yang sepi. Tempat yang sepi, nggak usah diisi-isi, nggak usah. Kita kerodong, kemudian makanannya yang enak-enak. Kalau bisa kroto. Burung stres itu kalau dengan kroto itu cepat dia pulih lagi. Ya, kroto, tapi jangan berlebihan. Tetap pakai takaran ya. Apalagi kalau Anda kerodong terus, jangan terlalu banyak. Nanti burung jadi makin lemak dan makin pemalas. Jadi stabil aja. Ada juga sistem orang itu penjemuran, tapi kita nggak bisa seperti itu karena kita harus melihat karakter pejantan kita. Ada yang pejantan itu stres, dia dijemur terus kasih kroto, jemur terus kasih kroto dan makan yang enak-enak, itu ada ya. Tapi yang normal, yang bagusnya ya sebenarnya dikerodong aja, dikerodong dengan makanan yang enak-enak, jangkrik gitu ya. Dan pur yang berkualitas juga ya. Kalau pur itu Anda tinggal lihat aja di situ, nanti di komposisinya kan ada itu yang bagus-bagus. Mungkin itu aja guys. Ini saya udah pernah. Ini juga dulu seperti itu matung tapi dia ngebunuh. Dan akhirnya ini sekarang udah produksi ketiga kalinya. Ketiga kali ya. Kalau menghasilkan anak 2 kali deng. Kalau bertelur udah 2 kali juga, 4 kali berarti. 4 kali. Jadi kuncinya sabar dan konsisten. Oke guys, ini durasinya udah 12 menit. Nanti kalau saya sambung lagi kepanjangan dan teman-teman menjadi bosan. Nah, besok kita lanjutkan lagi video tentang jawab pertanyaan di kolom komentar ini ya. Karena kalau mau jawab semua itu susah juga, kan banyak gitu guys ya. Ya, terima kasih yang sudah berkomentar dan terima kasih yang sudah mengikuti video ini sejauh ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.